Baik, selamat berjumpa lagi kawan-kawan para pembelajar metode penelitian, khususnya pembelajar statistik for research untuk pengolahan data dalam penelitian. Ya, setelah modul ketiga, pada modul keempat ini, saya akan mulai menjelaskan pengantar teknik bagaimana kita membuat analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis ya dalam proses pengujian hipotesis yang kita kembangkan dalam penelitian kita. Oleh karena itu, saya ingin jelaskan pada bagian awal bahwa setiap kali kita melakukan pengolahan data statistik dengan menggunakan model SEM, paling tidak ada dua macam analisis yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita menganalisa faktor, yaitu mengkonfirmasi apakah data-data yang kita kumpulkan dari indikator-indikator yang kita kembangkan sungguh cocok dengan data. Dengan kata lain bahwa apakah data mengkonfirmasi model kita atau apakah model kita terkonfirmasi baik dari data yang kita kumpulkan. Itu yang pertama. Ya. Nah, teknik menganalisis faktor konfirmatori ini dapat kita lakukan dalam bentuk ya analisis faktor tahap 1 atau tingkat 1 atau order 1, tapi juga bisa kita lakukan juga dengan second order, ya, order kedua, khususnya pada saat kita mengembangkan variabel dengan dimensi. Seperti sering saya jelaskan dalam metode penelitian, sebuah variabel dapat diformulasi lanjut dalam bentuk apa? Dalam bentuk dimensi, dari dimensi lalu menjadi indikator, tapi boleh juga langsung pada indikator. Ya, jadi pada bagian pelatihan saya, kita akan belajar dua tahap. Satu adalah variabel langsung dengan indikator, itu kita sebut analisis faktor konfirmatori, atau kita menggunakan juga dimensi, yaitu apa yang sering saya katakan, kita menggunakan second order factor analysis. Ya, itu jenis analisa yang pertama. Sedangkan jenis analisa yang kedua adalah yang kita sebut dengan full structural model atau full structural equation modeling, yaitu di mana kita melakukan pengujian-pengujian khususnya terhadap apa? Terhadap hipotesa-hipotesa yang kita kembangkan untuk penelitian kita. Nah, bagaimana prosesnya? Marilah ikut pedoman yang saya kembangkan pada bagian berikut ini. Ya, silakan disimak ya dengan teliti dan dilatih berkali-kali, sangat yakin nanti kita akan terampil. Baik. Baik, marilah kita lanjutkan analisa kita, yaitu tadi yang saya sampaikan, analisis faktor konfirmatori atau confirmatory factor analysis. Bagaimana kita menyiapkan itu tentu tergantung pada rancangan model kita. Kawan-kawan bisa lihat pada gambar ini, kita belum jelas ke arah mana model kita nanti pada akhirnya. Karena itu mari katakan kita sudah menyiapkan model kita sebelumnya, dan tentu saja kita harus menyiapkan sebelum ada data.
Dan kita merancang model kita seperti ini. Ya, adaptabilitas penjualan berpengaruh pada kegiatan ini, kegiatan menjual berbasis nilai. Demikian juga kekuatan referensi. Lalu ke sini. Jadi kita ada hipotesa pertama. Ya, kekuatan referensi berpengaruh pada kegiatan menjual berbasis nilai. Hipotesa 2, adaptabilitas penjualan berpengaruh pada kegiatan menjual berbasis nilai. Satu lagi, kekuatan referensi berpengaruh pada kinerja penjualan. Dan yang terakhir adalah kegiatan penjualan berbasis nilai berpengaruh pada kinerja penjualan. Katakan model kita rancang seperti itu. Ya. Nah, bila seperti itu, maka tentu kita segera paham mengenai pola model yang akan kita kembangkan nanti seperti pada gambar ini. Jadi bagaimana pola modelnya itu? Nah, mari kawan-kawan lihat. Nampak di sini. Jadi kita ada variabel bagian luar. Ini disebut juga model luar. Atau disebut juga variabel-variabel eksogen. Sedangkan yang di dalam ini disebut variabel-variabel endogen. Jadi kita ada dua variabel di luar. Ini yang mengirim anak panah ke variabel lain. Variabel seperti ini kita sebut variabel endogen, eksogen. Sementara variabel yang menerima anak panah juga boleh mengirim anak panah. Ini kita sebut variabel endogen. Jadi bayangkan kita ada seperti itu. Bila demikian maka tentu kita ada dua kelompok variabel. Variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, apa yang kita maksud dengan confirmatory factor analysis? Ini tidak lain kita ingin mengkonfirmasi apakah benar variabel adaptabilitas penjualan ini dicerminkan oleh tiga indikator ini. Apakah tiga indikator ini mencerminkan variabel laten yang namanya kekuatan referensi, demikian juga sisanya. Oleh karena itu, mari kita rubah dulu ya, kita ubah dulu judulnya. Judulnya tentu bukan analisis kinerja penjualan, tapi analisis faktor konfirmatori. Ya, untuk variabel apa nanti kita rumuskan. Tapi yang pasti kita sudah ada gambaran, yaitu ada dua kelompok variabel. Baik, kita save dulu ini. Nah, mari kita buat yang pertama ya. Jadi yang sebelah ini kita sebut eksogen, yang sebelah sana endogen. Oke, mari kita buat eksogen file save as. Oke, kita kasih ya CFA eksogen. Ya, eksogen. Oke. Sekaligus kita buat endogennya. File save as CFA endogen. Oke. Save. Nah, ini yang endogen ya. Tergantung mana yang sedang kita nyalakan. Ini endogen berarti yang sana. Karena ini endogen berarti eksogennya kita buang. Cara buang adalah hapus saja dengan gunting ini ya. Erase ini. Klik, klik, klik semua sampai bersih ya. Kita potong semuanya sampai bersih. Klik, klik, klik.
Oke, nah kita ada dua variabel ini. Oke, ini adalah endogen, safe. Lalu kita eksogen. Nah, eksogen berarti dua yang di samping. Karena udah punya template, ya potong saja yang ini. Gambar kita akan tetap rapi. Ya, kita pasti bisa sajikan gambar yang rapi. Ya, analis faktor konfirmatori. Nah, sekarang kita bisa kasih judul ini eksogen. Analisis faktor konfirmatori eksogen. Oke, udah kita save. Tadi yang satu kita kasih analisis faktor konfirmatori endogen. Oke. Baik, mari kita mulai yang eksogen. Jadi kawan-kawan bisa lihat kita ada dua variabel yang ingin kita uji, yaitu apakah ya adaptabilitas penjualan dijelaskan oleh tiga indikator ini, apa kekuatan referensi dijelaskan oleh tiga indikator. Baik, karena ada dua variabel, mari kita korelasikan dan kovariansikan. Oke. Kalau ini dalam posisi yang disebut unstandardized, keluarnya adalah korelasi. Ya, kalau dia standardized, nanti dia adalah covariance. Oke, baik. Mari kita save dulu. Ya, kalau sudah save, tadi kita udah minta semua alasan apa analisisnya udah dibuat semua, berarti tinggal kita jalankan. Sempoa kita klik, tunggu sejenak. Nah, ini input, yang sebelah output. Klik, unstandardized, klik di standardized. Oke, hasilnya udah keluar. Jadi sangat gampang, kita tinggal menggunakan hasil ini. Oke, hal yang sama juga untuk variabel endogen. Oke, di save ya, jangan lupa. Variabel endogen ya. Oke, kita rapikan dulu variabelnya. Kita tarik sedikit ke sini biar agak tengah. Oke. Baik, mari kita sambung korelasi antar keduanya. Oke, kita save. Semua udah disiapkan. Ini input, yang sebelah ini belum nyala output. Kalau sudah diproses dalam 2-3 detik, saya rasa output akan nyala. Hasilnya akan nampak di sini. Sempoa jalan, klik. Ya, udah langsung keluar hasilnya. Jadi kita lihat di sini kawan-kawan, begitu gampangnya kita membuat analisa. Ya, oke, baik. Nah, bagaimana ini kita artikan? Ini baik, nanti kita akan belajar berikutnya. Tapi paling enggak saat ini kita paham bahwa kita sudah menyiapkan template yang nanti akan sangat memudahkan kita dalam proses analisis lanjutannya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan pada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini berguna. Baik, selamat berlatih. Baiklah kawan-kawan semuanya, dengan demikian kita sudah belajar hal-hal dasar. Ya, yang saya katakan kita setting template pada tahap paling awal. Yang kawan-kawan bisa simak mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, dan yang terakhir ini modul 4. Dengan 4 modul ini kita berlatih keterampilan kita dalam menata data. Bagaimana data itu ditata supaya mudah dimanfaatkan dalam seluruh analisis kita. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyiapkan template agar data yang sudah ditata tadi dapat dimanfaatkan dengan mudah dalam seluruh proses analisis. Bagaimana proses analisis akan dilakukan bila sudah keluar, sudah dihasilkan
ya, angka-angka hasil penelitian, maka akan diapakan. Nah, mari kita belajar dalam modul-modul selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna untuk kawan-kawan pembelajar semuanya. Amos itu gampang, tidak terlalu suka, asal kita terampil dengan logika kita mengembangkan dan mengolah data-data kita. Baik, terima kasih.